Halo mamang-mamang rebahan santuy, back with me, Mang Gaul in the here. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Mang Gaul ingin menceritakan sebuah alur cerita dari film Jepang yang berjudul The Promised Neverland. Oh iya, film ini diadaptasi dari manga yang juga berjudul sama. Jadi di film ini nantinya kita akan diperlihatkan tentang pelarian dari beberapa anak yang mengetahui sebuah fakta yang wadidaw. Mau tahu fakta apa itu? Selamat menonton. Seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah panti asuhan yang bernama Gracefield House. Di dalam panti asuhan ini terlihat banyak sekali anak-anak yang berbeda umur. Ada yang berumur 4 tahun dan ada juga yang berumur 12 tahun. Kehidupan di panti asuhan ini sangatlah bahagia. Rasa kekeluargaan tercermin jelas di dalam panti asuhan ini. Mereka melakukan aktivitas selalu bersama. Panti asuhan ini dipegang oleh seorang cewek yang namanya adalah Mama Isabella. Mama Isabella tentunya sangat peduli dengan anak-anaknya, maka tak jarang semua permintaan anak-anaknya selalu dipenuhi. Namun ada satu peraturan yang tak boleh anak-anaknya lakukan, yaitu keluar dari gerbang pembatas ini. Di panti asuhan ini juga terdapat sistem pembelajaran, di mana yang mendapatkan nilai tertinggi tentunya mendapatkan kesempatan untuk meminta barang kepada Mama Isabella. Terdapat 3 anak yang selalu mendapatkan nilai sempurna. Yang pertama cewek ini, namanya adalah Emma. Emma merupakan seorang anak perempuan yang sangat menyayangi adik-adiknya. Yang kedua namanya adalah Ray. Ray merupakan anak yang cenderung menyendiri dan suka sekali membaca buku. Menurutnya buku adalah satu-satunya teman dan wadah ilmu yang dapat ia gunakan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah Norman. Seorang anak yang selalu dikagumi oleh adik-adiknya yang lain. Bahkan Emma dan Ray juga mengagumi sosok dari Norman. Terlepas dari itu semua, yang namanya panti asuhan tentunya ada kepergian. Suatu ketika, salah satu saudari mereka yang bernama Connie harus pergi dari Gracefield House. Mama Isabella berkata bahwa Connie sudah menemukan keluarga yang mau mengadopsinya. Lantas kemudian Mama Isabella mengantarkan Connie ke sebuah pintu besar yang berada di jalan utama. Oh iya, ada satu peraturan lagi sebenarnya. Jadi mereka semua tidak diperbolehkan untuk mendekati gerbang utama ini. Entah kenapa, belum kita tahu loh. Di saat yang bersamaan juga, Norman dan Emma yang berada di panti asuhan melihat boneka Connie ketinggalan. Spontan mereka berdua pergi menyusul Mama dan juga Connie. Sesampainya mereka di gerbang besar, mereka tidak melihat apa-apa, hanya sebuah mobil truk yang terparkir dengan elegan. Emma yang bingung tak sengaja mengintip isi dari truk, dan betapa terkagetnya isi dari truk itu ternyata adalah Connie. Pasti kalian bingung mengapa ada setangkai bunga mawar di dada milik Connie. Nah, jadi mawar ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui daging yang terkandung pada tubuh manusia. Jadi kalau mekar begini berarti berkualitas bagus, sedangkan kalau tidak mekar berarti berkualitas buruk. Belum sempat melarikan diri, tiba-tiba langkah kaki terdengar jelas menghampiri tempat Emma dan juga Norman. Spontan segera mereka langsung bersembunyi di bawah mobil. Di sini Emma dan Norman kaget bahwa ternyata Connie dibunuh oleh iblis-iblis ini. Yang lebih kagetnya lagi adalah Mama Isabella merupakan orang suruhan dari iblis-iblis ini. Usut punya usut, tempat panti asuhan ini ternyata merupakan tempat peternakan manusia. Wadidaw. Emma dan Norman yang mengetahui fakta tersebut langsung lari. Tapi yang mereka tak ketahui, mereka lupa membawa boneka Connie. Dan dari sinilah muncul kecurigaan dari pihak Mama Isabella. Wataseta Connie ni. Keesokan paginya, Emma dan Norman berusaha untuk ceria seperti biasanya. Tapi karena hal itu mereka malah jadi tertekan. Setelah pikir panjang, Emma dan Norman memutuskan untuk mencari jalan keluar dengan melewati pagar yang dilarang oleh Mama Isabella. Setelah cukup lama berpetualang, akhirnya mereka sampai di sebuah tembok besar. Emma berkata, "Norman, kita berdua bisa bebas dari tempat ini." Namun di sisi lain Emma juga kepikiran bagaimana nasib adik-adiknya yang sudah jelas tidak bisa memanjat tembok besar tersebut. Emma dan Norman kemudian balik karena waktu bermain sudah habis.
Saat mereka dalam perjalanan, mereka melihat salah satu adik mereka sedang menangis di hadapan Mama Isabella. Usut punya usut, teman kesayangan dari anak ini hilang di dalam hutan. Spontan Mama Isabella mengeluarkan sebuah arloji yang ternyata itu merupakan alat pelacak. Dan benar saja, tak sampai 5 menit akhirnya Mama Isabella berhasil menemukan anak yang hilang. Dan dari sinilah Emma sadar bahwa di telinga mereka dipasang sebuah chip pelacak. Scene berganti tepatnya keesokan harinya. Emma dan juga Norman memutuskan untuk pergi kembali ke dalam hutan. Mereka berencana untuk membuat sebuah jebakan terhadap Mama Isabella. Namun sayang, tiba-tiba Ray datang dan berkata, "Aku sudah tahu semua rencana busuk kalian." Dengan hati yang terpaksa, Emma dan Norman akhirnya memberitahu seluruh kebenaran tentang Graceville House kepada Ray. Di sini nampaknya Ray tidak kaget. Ia malah spontan berkata, "Kalau begitu, marilah kita bertiga kabur dari tempat ini." Namun Norman menolaknya. Norman berpikir ia pasti dapat menemukan sebuah cara untuk membawa seluruh adik-adiknya keluar juga dari tempat ini. Dan perjuangan ketiga orang ini pun dimulai. Setelah dari hutan, mereka dikejutkan oleh sebuah fakta lagi, di mana Mama Isabella mendapatkan seorang bantuan. Perkenalkan, perempuan ini bernama Sister Kron. Maksud dan tujuan dari kedatangan Sister Kron adalah untuk mengawasi gerak-gerik dari ketiga murid terpintar. Tapi namanya anak pintar, mereka malah memanfaatkan keadaan tersebut. Emma dan kawan-kawannya malah meminta agar Sister Kron mengikuti permainan kejar tangkap, di mana Sister Kron akan mencari seluruh anak-anak yang bersembunyi di dalam hutan. Tapi itu semua sebenarnya hanyalah pengalihan isu. Tujuan Emma dan kawan-kawannya melakukan ini adalah untuk melatih fisik dan self-defense dari adik-adiknya, sehingga nanti kalau kabur mereka dengan mudah untuk larikan diri. Setelah bermain, Emma, Norman, dan juga Ray memutuskan untuk memberitahu teman mereka, Don dan juga Gilda. Tentunya mereka tidak percaya. Mereka menganggap Mama Isabella tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun percaya. Norman juga kemudian memberitahu tentang lokasi jebakan yang tadi Manggaul bilang. Nah, di sini Norman memberitahu mereka bukan untuk menginfokan kepada mereka, melainkan untuk mencari mata-mata di antara Emma dan juga Ray. Norman merasa pasti ada mata-mata di antara mereka. Bagaimana tidak, Mama Isabella selalu tahu rencana mereka. Dan betul saja, salah satu di antara mereka mengabari Mama tentang jebakan yang dibuat oleh Norman. Dan inilah pelakunya. Usut punya usut, Ray melakukan semua ini agar ia bisa mendapatkan segala barang yang ia perlukan. Barang-barang ini digunakan Ray untuk membuat semacam senjata. Karena alasan Ray masuk akal, Norman dan Emma menerima dan memaafkan Ray. Mereka lantas kemudian membuat rencana untuk membunuh Mama Isabella. Namun sayang, tiba-tiba Sister Kron datang. Tapi bukannya memarahi mereka, Sister Kron malah menawari kerjasama. Sister Kron berkata, "Aku bakal membantu rencana kalian tanpa syarat apapun." Namun di sini mereka sadar bahwa Sister Kron menginginkan Mama Isabella meninggal sehingga dirinya dapat mengganti posisi Mama Isabella. Belum juga hari berganti, Mama Isabella datang menghampiri Sister Kron. Mama Isabella memberi sebuah surat yang dimana isinya ternyata pemberhentian paksa terhadap Sister Kron. Ya, karena posisi Mama Isabella lebih tinggi, mau tidak mau Sister Kron harus beranjak dari sini. Sebelum pergi, Sister Kron dicegat oleh seorang nenek yang mereka sebut sebagai Grandma. Dan inilah yang terjadi. Setelah itu, mereka berempat mulai menjalankan rencana mereka. Di sini Emma meminta tolong kepada Ray untuk menghambat Mama Isabella. Namun sayang, ternyata Mama Isabella tahu rencana mereka. Mama Isabella yang mempunyai arloji tentunya langsung bergegas menuju tempat dari Norman dan juga Emma. Di saat mereka bertemu, Emma spontan mendorong badan milik Mama Isabella. Tapi hal itu bukanlah langkah yang bagus. Mama Isabella yang kesal justru langsung mematahkan kaki milik Emma.
Karena tragedi barusan, semua rencana mereka harus ditunda sampai kaki Emma benar-benar pulih. Keesokan paginya, Mama Isabella mengumumkan bahwa Norman akan diadopsi keluar panti asuhan. Tentunya di sini Ray dan Emma tak terima. Emma kemudian menyuruh Norman untuk melakukan semua rencana yang mereka buat sendirian. Norman yang bingung dan juga takut mencoba pelarian itu. Norman berhasil, namun anehnya muka Norman tidak mencerminkan bahwa ia bahagia. Dan benar saja, ketika Emma dan Ray berpikir Norman sudah lolos, mereka salah besar. Norman balik. Ray tentunya marah, mengapa Norman tak lari. Norman kemudian bercerita bahwa panti asuhan Gracefield House adalah 1/8 dari bangunan yang sebenarnya. Norman juga berkata, sehabis tembok ini terdapat panti asuhan yang sama seperti Gracefield House. Tapi ada satu bagian di mana sehabis tembok adalah jurang yang bersampingan dengan hutan. Norman juga memberi sebuah buku yang dimana isinya adalah denah dari tempat luar tembok. Norman berkata, mereka bisa saja keluar dari Gracefield House, namun harus mempersiapkan sebuah tali panjang untuk dijadikan jembatan menuju hutan. Scene kemudian berganti, di mana Mama Isabella mulai mengantarkan Norman ke tempat gerbang besar. Sesampainya mereka di gerbang besar, muncul sesosok pria yang tidak diketahui nama dan tujuannya. Pria ini bercerita bahwa dunia yang saat ini kita tempati adalah dunia iblis, di mana zaman dahulu iblis dan manusia membuat perjanjian, sehingga jikalau dunia mereka mau berpisah, mereka harus melakukan ternak di dunia iblis. Selepas memberitahu hal itu, iblis datang dan tamatlah riwayatnya. Kepergian Norman sangat dirasakan oleh Emma. Ia selalu merenung dimanapun dan kapanpun itu. Waktu berlalu sangat-sangat cepat. 1 bulan kemudian Emma sudah berhasil memulihkan kembali kakinya. Emma langsung bergegas menemui Ray. Emma berkata, "Ray, aku ingin kembali menjalankan rencana kita." Dan yang tidak diduga-duga, ternyata selama Emma sakit, Ray tetap melatih adik-adiknya untuk bisa menjalankan misi. Di malam ini juga Ray membuat rencana mereka terwujudkan. Ray berpura-pura bahwa dirinya terbakar dalam kobaran api yang sangat panas. Ray mencopot tanda GPS yang berada di telinganya, sehingga Mama Isabella pun tertipukan. Tentunya Mama Isabella panik dan tidak memperhatikan anak-anak yang lain. Di saat Mama Isabella ingin memadamkan api, ia sadar bahwa anak-anak mereka sudah menipunya. Mama Isabella mulai mengejar kawanan Emma, tapi sayang satu persatu anak-anak Mama Isabella sudah mulai berhasil keluar dari Gracefield House. Di saat giliran terakhir atau giliran Emma, tiba-tiba Mama Isabella sudah datang. Emma kemudian berkata, "Aku akan pergi ke dunia manusia. Ikutlah Mama, ikutlah aku." Sebenarnya di sini Mama Isabella bisa memutuskan tali milik Emma. Namun Mama Isabella tidak melakukannya, karena di satu sisi Mama Isabella bahagia jika anak-anak mereka tidak dimakan oleh para iblis. Dan film pun tamat. Wow to the wow. Tapi perjalanan Emma dan kawan-kawan belum selesai. Mereka akan dihadapkan masalah-masalah yang lebih besar. Untuk movie keduanya, kalian bisa nonton animenya aja, karena secara garis besar alur mereka sama. Ya udahlah, kalau kalian suka dengan film begini, jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. See you in the next content. Mamang!